Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai pertemuan kultum pada kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan puji dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan rahmatnya, kita bisa bertemu secara aktif pada pertemuan kultum pada kali ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau cerita dalam hidup ini. Perkenalkan, nama saya Kaidah Suraya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab orang yang berilmu. Hadirin sekalian berbahagia. Ilmu adalah kata sederhana tetapi bermakna sangat berharga dalam hidup ini. Ilmulah yang mengajarkan kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagai zat yang ilmunya tidak ada sekutu dan ilmunya paling luas, Allah menyeru hambanya untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban tiap-tiap manusia, khususnya orang yang beriman. Namun, perlu diingat, orang yang berilmu harusnya memiliki adab-adab yang secara zuhur mencerminkan ilmunya. Adab-adab tersebut adalah sebuah pantangan bagi seseorang yang berilmu untuk dilanggarnya demi kesempurnaan ilmu yang ia miliki dan demi keriduan Allah atas ilmu yang ia miliki. Lantas, apa saja adab-adab yang harus dimiliki seorang berilmu? Pertama, jangan menyombongkan diri. Seseorang yang menyombongkan diri karena kekuasaan ilmunya adalah salah besar. Allah berfirman, "Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi ini dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Allah memberikan sindiran kepada orang-orang yang bersikap sombong dalam harta, tahta, ataupun dalam hal ilmunya. Tak bisa jelas apa yang dimasukkan dalam surat tersebut, bahwa bagi orang-orang yang menyombongkan apa yang ia miliki, pasti ada yang lebih dari apa yang ia miliki. Maka dari itu, orang-orang yang menyombongkan ilmu yang ia miliki, pasti tidak akan bisa menjulang seperti gunung. Kedua, menjaga ilmunya. Bencana seorang yang berilmu adalah lupa dan membicarakan dengan yang bukan ahlinya. Ibnu Abu Saibah. Sungguh benar-benar merugi orang-orang yang tidak menjaga ilmunya. Itu menjadi sebuah bencana bagi para penuntut ilmu. Mereka dengan susah payah mencari ilmunya, tapi mereka lupakan ilmu-ilmunya. Oleh karena itu, ada beberapa kiat-kiat untuk bisa menjaga ilmunya. Yang pertama, menulis, dan yang kedua adalah murojaah. Yang ketiga, mengamalkan. Semaksimal tingkatan orang berilmu adalah mengamalkannya. Sungguh, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sungguh dia telah benar-benar menjaga ilmunya dari kepunahan, karena akan dikaji oleh murid-muridnya, sekaligus menjadi amal jariah bagi yang mengamalkannya. Sesuai dengan hadis, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. 4. Amanah dalam menyampaikan. Seseorang yang berilmu dilihat dari cara menyampaikan ilmunya, dia harus amanah sesuai dengan redaksi dari guru-guru terdahulunya. Bukan hanya untuk kepentingan hawa nafsunya saja, dia melafirkan sendiri dengan keterbatasan ilmunya dalam bidang tertentu. Sifat amanah dalam menyampaikan ini menjadi tolak ukur para ulama untuk menentukan bahwa dia berilmu atau tidak berilmu. Contohnya adalah bagaimana terciptanya hadis yang mutawatir dan sahih, di mana para perawi hadis adalah orang-orang yang kesehariannya sangat amanah, maka hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hukum. Dan jika apabila dari perawi hadis tersebut tidak amanah, maka hadis yang redaksinya dari perawi tersebut tidak bisa dijadikan hujah untuk menentukan hukum. Yang kelima, lemah lembut dalam menyampaikan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Apa yang disebutkan barusan bisa menjadi contoh bagi seseorang yang mau mengamalkan ilmunya dengan lemah lembut. Itu menentukan kualitas ilmu seseorang. Bagi para penuntut ilmu, mereka tahu bahwa lemah lembut adalah cara sampainya ilmu kepada para penuntut ilmu. Demikian dakwah dari saya, sekiranya mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi semua dan juga bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, subhanakallahu ma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.